Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang digital parenting. Ada yang tahu belum apa itu digital parenting? Kalau belum tahu, tonton video saya hingga akhir ya. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu digital dan apa itu parenting. Digital. Kata digital berasal dari bahasa Yunani, yaitu digitus, yang berarti jari jemari. Dalam sistem perhitungan digital, angka 1 mewakili status positif, sedangkan angka 0 mewakili status non-positif. Digital adalah teknologi modern yang menggunakan perangkat keras dan lunak untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi. Digital sering dikaitkan dengan internet dan komputer. Contoh teknologi digital yaitu komputer, smartphone, internet, aplikasi, dan platform. Parenting. Kata parenting berasal dari bahasa Inggris. Berasal dari kata parent yang artinya orang tua. Penggunaan kata parenting untuk aktivitas orang tua di sini memang saat ini belum ada kata yang tepat yang sepadan dalam bahasa Indonesia. Parenting juga dimaknai sebagai sebuah proses memanfaatkan keterampilan mengasuh anak yang dilandasi oleh aturan yang agung dan mulia. Pola asuh digital parenting. Parenting atau pola asuh merupakan interaksi pendidikan yang terjadi di antara orang tua dan anak di lingkungan keluarga sejak lahir hingga beranjak dewasa, yang disiapkan untuk menjalankan kehidupan dewasa seorang nantinya. Di dalam setiap keluarga, idealnya orang tua menjadi penanggung jawab utama selama proses pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga segala jenis interaksi dan komunikasi antara anak dan orang tua menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Dengan kontrol pantauan serta dukungan dari orang tua yang lebih kompeten terhadap gerusan perubahan zaman, maka segala bentuk dampak dari digitalisasi dalam kehidupan anak dapat dikendalikan. Jadi, digital parenting merupakan bentuk atau konsep pola asuh yang didasarkan kepada upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di dalam keluarga dan lingkungan. Pengasuhan jenis ini didasarkan pula kepada proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak-anak mereka, yang di dalamnya meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut. 1. Memberi makan, nourishing. 2. Memberi petunjuk, guiding. 3. Dan melindungi, protecting. Anak-anak ketika mereka tumbuh berkembang. Digital parenting merupakan istilah yang digunakan untuk menjadi gambaran pola asuhan yang hendak dilakukan oleh para orang tua yang sesuai dengan perkembangan, dan digital parenting merupakan istilah yang digunakan untuk menjadi gambaran pola asuhan yang hendak dilakukan oleh para orang tua yang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Untuk memahami kebutuhan anak dalam pengasuhan di masa era digital, perlu pengawasan perilaku anak dalam memanfaatkan media online, karena kegiatan yang dilakukan anak-anak dengan kemajuan teknologi digital dapat menyebabkan berbagai dampak dan risiko dalam pembentukan karakter sosial dan emosional anak. Untuk anak-anak, teknologi digital memiliki sifat dua sisi, yaitu mereka dapat menjadi alat pengembangan potensi dan ekspresi diri
yang kuat, serta menjadi sumber informasi dan sumber daya sosial yang hampir tak ada habisnya. Tetapi pada saat yang sama, mereka memiliki banyak bahaya di mana anak-anak berada. Orang tua khususnya memainkan peran penting dalam menjadi media penyaring dan media pengontrol informasi, teknologi digital, dan dalam pengembangan literasi digital. Melakukannya, orang tua harus mempraktikkan strategi mediasi untuk mengelola penggunaan internet anak-anak yang meliputi penggunaan media bersama-sama. Pembatasan interaksi, pembatasan intensitas penggunaan media, dan pemantauan. Mediasi orang tua secara luas dapat diartikan sebagai manajemen orang tua dari hubungan antara anak-anak dan media yang mencakup strategi percakapan dan interpretatif, serta kegiatan pemantauan orang tua terhadap aktivitas anak dalam penggunaan media digital. Selain itu, situs web media sosial memperkenalkan budaya asing kepada anak usia dini untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal hobi dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan teman-teman sebaya serta bermain game dan menonton film. Penggunaan teknologi digital. Penggunaan internet yang begitu marak dan kemudahan akses yang ditawarkan sebagai tonggak yang menopang kemajuan teknologi. Begitu juga secara imbang memberikan dampak negatif yang meresahkan terhadap anak-anak yang secara alamiah belum memiliki kematangan berpikir. Dengan jaringan inovasi teknologi, penggunaan media digital, anak-anak aktif sebagian tergantung pada ruang lingkup sosial dan demografis anak. Oleh sebab itu, setiap anak berhak mendapatkan pendampingan yang tegas dan juga orang tua yang berkewajiban mengontrol serta cepat tanggap dalam memahami teknologi agar tidak kehilangan kontrol terhadap putra dan putrinya. Digital parenting dibuat untuk mengedukasi para orang tua bagaimana menjadi orang tua bijak di era digital dengan memberikan pemahaman tentang dampak positif dan dampak negatif gadget bagi anak. Penggunaan teknologi digital positif. Dalam hal ini, penggunaan internet yang positif untuk anak-anak sangat disarankan dengan memaksimalkan keuntungan dari internet mereka pakai. Klasifikasi tentang penggunaan internet yang positif menyajikan berbagai bentuk berita terkini termasuk informasi baru terkait pembelajaran, komunikasi, hiburan, partisipasi, kreativitas, dan ekspresi. Orang tua memainkan peran penting dalam memastikan bahwa anak-anak dapat menggunakan internet secara positif. Salah satu efek paling positif dari penggunaan situs web media sosial pada usia anak-anak atau remaja adalah kemampuan mereka untuk mencari informasi yang merupakan keterampilan penting sangat diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan rumah. Penggunaan teknologi digital negatif. Dampak negatif lainnya yang sering ditemukan akibat penggunaan teknologi dari pengalaman di lingkungan akademik dan masyarakat dapat dikaitkan dengan bahayanya isi konten yang terdapat dalam media online. Misalnya, melihat gambar kekerasan dan tindakan asusila yang ditinjau dari segi psikolog anak dapat merusak mental dan kepribadian anak. Bahkan dampak yang lain yang lebih mengerikan seperti kasus penculikan karena akibat menerima pesan dan tidak diinginkan dari orang asing. Selain itu, dikemukakan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan
oleh anak-anak akan menyebabkan gangguan kecanduan gadget. Jadi, jangan heran jika ada anak yang sulit lepas dengan perangkat seolah-olah gadget adalah bagian dari kehidupan mereka. Ini akan mempengaruhi emosional, hubungan anak dengan orang tua, dan anak dengan lingkungan sekitarnya. Diketahui anak usia 6-12 tahun harus mengenal dunia luar dan harus terlibat aktivitas langsung, serta lebih sering berinteraksi dengan orang tua dan teman. Berangkat dari komunikasi interpersonal yang terjalin antar anak dan orang tua, serta lingkungan sekitar, akan dapat meningkatkan pemahaman moral yang baik bagi anak. Tentu saja, pengetahuan etika yang baik yang dimiliki anak-anak akan menjadi benteng perlindungan bagi anak untuk menghindari dampak-dampak negatif dari sumber internet. Adapun masalah dalam digital parenting. A. Kecanduan gadget pada anak. Penyebab anak menjadi kecanduan dengan gadget dikarenakan anak melihat orang tua ataupun yang di sekitarnya menggunakan gadget setiap hari. Adapun orang tua mengatakan bahwa pemberian media tersebut kepada anak bertujuan agar anak dapat diam dan tidak mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang tua. Sehingga anak kecanduan dan terus-menerus menatap layar gadget yang dapat menyebabkan masalah pada penglihatan, sendi dan otot, sakit pada leher, gangguan tidur, dan penggunaan gadget yang berlebihan akan menjadi lebih emosional dan pemberontak. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala waktu itu mas. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget saya ambil itu masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Ada beberapa perilaku anak terkait dengan gadget ini. 1. Anak kehilangan minat dalam kegiatan lain. Yang kedua, anak tidak suka bergaul atau bermain di luar rumah dengan teman sebaya. Ketiga, anak cenderung bersikap membela diri, menangis, dan marah ketika ada upaya untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan gadget. Keempat, anak berani berbohong atau mencuri-curi waktu untuk bermain gadget. B. Bullying dan cyberbullying. Bullying merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sudah mendunia. Salah satunya banyak terjadi di negara Indonesia. Perilaku bullying sangat rentan terjadi di mana saja pada berbagai tempat, mulai dari lingkungan rumah, sekolah, tempat bermain, masyarakat, dan bahkan pelaku bullying sekarang ini dapat melalui medsos. Perilaku bullying memiliki dampak yang sangat serius karena korbannya mengalami kecemasan yang berlebihan, merasa ketakutan, hilangnya percaya diri, depresi, dan lebih parahnya lagi, memiliki keinginan untuk bunuh diri. Kenapa nangis? Kenapa dia lupa?
Menurut Catherine Gerald, bullying merupakan kegiatan atau perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh seseorang, baik individu maupun kelompok, yang dilaksanakan secara berulang-ulang terhadap korban, dengan korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya karena perilaku tersebut dengan mudah melakukan karena penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan secara sistematik. Pengertian cyberbullying adalah teknologi komunikasi untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Bentuk cyberbullying yaitu ketika medsos atau perangkat lainnya digunakan untuk mengirim teks atau gambar yang menyakiti, mempermalukan, melecehkan, dan mengancam orang lain. Dalam cyberbullying, seseorang telah mengetahui targetnya dan sengaja mengirimkan teks atau gambar secara online untuk membuat sasarannya semakin cemas dan ketakutan. Cyberbullying termasuk komunikasi untuk mengintimidasi, mengontrol, memanipulasi, dan mendiskreditkan. Bentuk-bentuk cyberbullying menurut Chenoweth. Pertama, pelecehan, yaitu berulang kali mengirim pesan yang menyerang, kasar, dan sering menghina. Yang kedua, kritik, yaitu mendistribusikan informasi tentang orang lain yang menghina dan tidak benar. 3. Flaming adalah pertempuran online atau argumen yang menggunakan pesan elektronik di chat room melalui pesan dengan marah menggunakan bahasa yang vulgar dan menambah simbol untuk menambahkan emosi. 4. Menyamar adalah berpura-pura menjadi seseorang dengan membuat nama palsu atau alamat email palsu sehingga akan muncul ancaman telah dikirim oleh orang lain. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang dirilis 2019, Hari Pendidikan Nasional telah mencatat kasus bullying yang tertinggi, di antaranya adalah 8 kasus anak korban kejahatan terjadi. Selama 4 bulan pertama 2019, korban pengeroyokan sebanyak 3 kasus, kekerasan fisik 8 kasus, kekerasan seksual 3 kasus, kekerasan psikis dan bullying sebanyak 12 kasus, dan kasus anak membuli guru sebanyak 4 kasus. Kasus ini banyak terjadi di jenjang sekolah dasar dengan jumlah mencapai 25 kasus dan 67% dari keseluruhan kasus yang dilaporkan. Berdasarkan analisis kasus bullying tersebut telah menunjukkan kepada kita bahwa berbagai bentuk bullying semakin meresahkan. Orang tua pun mulai khawatir kepada anaknya menjadi korban bullying. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu melakukan perubahan radikal sebagai upaya pengendalian bullying kepada peserta didik. C. Radiasi dan kesehatan. Bahaya radiasi gadget terhadap daya tubuh kembang anak adalah radiasi dari penggunanya yang tergolong gelombang RF. Radiasi RF pada level tinggi serta dengan intensitas yang intensif dapat merusak jaringan tubuh. Radiasi tersebut dapat merusak jaringan tubuh karena tubuh kita tidak dilengkapi sistem ketahanan untuk mengantisipasi sejumlah panas berlebih akibat radiasi. RF penyakit yang berpotensi timbul karena radiasi gadget adalah kanker, tumor otak, Alzheimer, Parkinson, dan sakit kepala. Data memperlihatkan bahwa ketika radiasi dari gadget
memasuk kepala orang dewasa 25%, usia 12 tahun 50%, dan usia 5 tahun 75%. Oleh sebab itu, risiko radiasi ini akan lebih besar pada anak yang sudah akrab dengan gadget di usia kurang dari 16 tahun. Dampak negatif bagi kesehatan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Anak-anak menjadi agresif jika sering menggunakan gadget. 2. Gangguan tidur ini muncul karena penggunaan gadget secara konstan dan asik bermain game serta menonton video. 3. Anak sering mendengarkan video dengan suara gadget yang keras sehingga mengganggu kesehatan pendengaran. 4. Sebagian besar ada yang mengalami gangguan subjektif mata namun belum ditindaklanjuti. Salah satunya yaitu seperti minus, silinder, mata berlendir, kotor, dan belekan. Mami. Ini mami. Tengok dulu mami, Mam. Mami ini aku. Tengok dulu Ini mami. mami. Ini mami. Bisa? Enggak bisa. Mama coba tengok mama. Mama dulu mama. Oh, mama bisa ya? Mami. Kanan. Ngomong kam ngomong kam Repan. Apa mami bilang Repan? Apa mama bilang? Mana sakit, Mam? Mana ada sakit? Gara-gara kecanduan HP, mata anak 4 tahun ini terpaksa dioperasi. Seorang anak penamanda Karni Stickler harus menjalani operasi mata karena kecanduan gadget. D. Pornografi dan kejahatan. Pornografi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti berikut. Pertama, menyebabkan sulit berkonsentrasi, belajar, hingga terganggu jati dirinya. Anak-anak yang terpapar materi pornografi dapat mengurangi konsentrasi belajar dan beraktivitas pada anak. Pornografi menjadi tontonan yang diterima anak sebelum waktunya akan mengendap secara mendalam di bawah otak sadar yang membuat anak sulit untuk berkonsentrasi, malas belajar, dan hilangnya jati diri pada dirinya sendiri. 2. Membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang negatif. Saat anak menjadi remaja yang terpapar materi pornografi dapat mengganggu proses dalam pemberian pendidikan seksnya. Hal ini dapat diketahui dengan cara pandang terhadap wanita, hubungan seksual, dan kejahatan seksual karena memandang seks bebas sebagai sesuatu yang wajar. 3. Anak menjadi tertutup, minder, dan tidak percaya diri. Anak yang terpapar materi pornografi terdorong menjadi pribadi yang permisif terhadap seks bebas, dan mereka melakukan pelampiasan seks bebas di luar sepengetahuan orang tua. Selain itu, anak akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. Ternyata masih banyak yang menyalahgunakan digital, terutama bagi anak-anak. Mengapa? Karena tidak adanya pengawasan, peran orang tua atau kesibukan, dan adanya pengaruh lingkungan. Maka dari itu, kita perlu mendampingi anak karena keluarga merupakan pusat pendidikan yang paling penting. Karena keluarga adalah lembaga yang paling berpengaruh dibandingkan lembaga yang lain. Generasi yang unggul akan tercipta apabila diterapkan pola asuh yang benar dan tingkat pendidikan orang tua juga diperhitungkan dalam keluarga. Dalam situasi ini, orang tua memegang peranan utama dalam proses pembelajaran anak-anaknya, terutama dikala mereka belum dewasa. Peran positif pengasuhan orang tua dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak
yang sedang dalam masa pertumbuhan, serta bagi anggota keluarga lainnya diketahui memiliki cara pengasuhan mencukup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Di tengah kesibukan pekerjaan orang tua, mereka juga memberikan kepada anaknya bentuk pendidikan formal dan informal yang layak, mengajarinya bernyanyi, memberikan les, mengenal huruf, angka, warna, dan bentuk. Lalu, memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati. Orang tua memberikan hal positif kepada anaknya seperti berperilaku yang baik, berbicara halus, dan baik agar anak mengikuti yang baiknya. Orang tua dapat melakukan pemantauan yang membuat anak bebas untuk bergerak dan mengeksplor lingkungannya, lalu anak mandiri dan disiplin. Lalu, memberikan kasih sayang dengan sepenuh hati. Orang tua memberikan hal positif kepada anaknya seperti berperilaku yang baik, berbicara halus dan baik, agar anak mengikuti yang baiknya. Orang tua dapat melakukan pemantauan yang membuat anak bebas untuk bergerak dan mengeksplor lingkungannya, lalu ada mandiri dan disiplin. Selain itu, edukasi kepada anak perlu diperkuat dan diarahkan sehingga kemampuan anak dalam literasi media digital dapat mengarahkan pada hal-hal yang bersifat positif sehingga kemampuan daya kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan anak dapat terbangun dengan maksimal. Literasi pengetahuan edukasi pemanfaatan perangkat digital juga dapat diberikan oleh orang tua dengan melibatkan media digital yang dipergunakan. Literasi media digital dapat diperoleh anak-anak dalam keluarga, terutama yang hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu membuat perjanjian kepada anak-anak memainkan jenis permainan apa yang bisa anak mainkan atau menyaksikan video kesukaan yang dapat anak tonton. Orang tua harus selalu mengingatkan anaknya tentang kewaspadaan. Jika tidak, maka akan mengakibatkan dampak negatif sampai menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Beberapa jenis pengasuhan anak, yaitu yang pertama, pengasuhan otoriter. Adalah pengasuhan yang menempatkan orang tua sebagai pengatur segala aktivitas dan aktivitas anak. Karena orang tua merasa paling tahu apa yang terbaik untuk anak mereka. Anak yang melarang aturan akan diberikan hukuman agar anak tersebut dapat menjadi mandiri dan anak dapat memiliki keahlian dalam berbagai bidang. Yang kedua, permissive care atau psikologi adalah pola asuh orang tua. Yang menerapkan cara ini adalah mereka yang beranggapan bahwa sudah saatnya anak-anak menjadi dimanjakan karena waktu tidak akan pernah terulang. Jadi sudah seharusnya anak-anak mendapatkan yang terbaik. Ketiga, perawatan otoritatif atau kontekstual adalah perawatan yang memperhatikan 3 hal, yaitu hubungan antara orang tua dan anak, praktik dan perilaku orang tua, dan sistem kepercayaan orang tua. Adanya pengawasan terhadap aktivitas penggunaan media digital yang perlu diwaspadai oleh orang tua, yaitu durasi penggunaan media digital yang berlebihan, konten video yang ditonton oleh anak, game-game yang membuat anak lupa waktu, agar orang tua mudah mengendalikan dan mengarahkan anaknya pada perbuatan baik. Jika orang tua bisa menyentuh hati anak, mampu memahami jiwa anak, dan hadir dalam kehidupan anak tanpa ketiga unsur ini, orang tua akan kesulitan mengarahkan anaknya ke arah yang benar. Salah satu penyebab anak memiliki sifat dan perilaku yang kurang baik tidak lain adalah kurangnya perhatian orang tua terhadapnya. Adanya perhatian yang diberikan orang tua
sangat berarti bagi perkembangan moral anak. Anak yang tidak mendapatkan perhatian dan interaksi yang baik dari orang tuanya akan mengalami perkembangan moral yang rendah. Hubungan interpersonal anak dalam keluarga yang kurang baik dapat membawa pemahaman etis yang dimiliki seorang anak kecil yang menyebabkan kurangnya hubungan komunikasi dan interaksi anak dengan orang tua. Perkembangan masa kemajuan era digital diketahui mempengaruhi dan menjadi penyebab hubungan keluarga menjadi kurang harmonis. Mengajarkan etika digital, orang tua harus menunjukkan sikap etis dalam menggunakan teknologi, seperti berkomunikasi dengan sopan. Begitu juga, anak pasti akan berkomunikasi dengan bahasa yang baik, menjelaskan kepada anak agar tidak memberitahukan aktivitas kepada orang, memberikan batasan waktu dalam penggunaan gadget, mengajarkan anak agar tidak memfoto seseorang, karena ada sebagian seseorang tidak ingin difoto, dan bimbing anak untuk selalu menggunakan gadget yang baik. Peran orang tua dalam melakukan digital parenting ialah sebagai berikut. 1. Pilih aplikasi yang sesuai dengan usia anak, yaitu memandu anak dalam memilih aplikasi yang dapat menyediakan konten-konten positif yang dapat mendukung potensi kecerdasan dan pola pikir anak. Pada anak usia dini, disarankan dapat memilih konten-konten aplikasi teknologi yang dikenalkan berupa mengenai warna, bentuk, dan suara. Orang tua perlu membatasi konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. 2. Orang tua mendampingi anak, yaitu dengan cara memberikan arahan pada anak untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Apalagi anak tidak didampingi oleh orang tua, mengakibatkan anak akan fokus pada konten aplikasi dan kurang berinteraksi dengan orang di sekitarnya. 3. Memberikan batasan waktu, yaitu bertujuan agar anak memiliki sikap disiplin dalam menggunakan teknologi dan menghindarkan anak dari sifat kecanduan. Kecanduan merupakan penyalahgunaan dalam menggunakan teknologi. Hal ini dikarenakan orang tua tidak memberikan kontrol batasan waktu pada anak. Kesimpulan, masing-masing orang tua tentu saja memiliki pola asuh tersendiri dalam mengarahkan perilaku anak dalam memanfaatkan media digital. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat usia orang tua, tingkat pendidikan orang tua, status pekerjaan orang tua, keadaan sosial ekonomi, adat istiadat, dan sebagainya. Kesimpulannya, pola asuh orang tua salah satu anak pasti tidak sama dengan pola asuh orang tua anak yang lain. Demikian pula, pola asuh orang tua berpendidikan rendah berbeda dengan pola asuh orang tua yang berpendidikan tinggi. Ada yang menerapkan dengan pola yang lemah lembut dan kasih sayang, ada pula yang memakai sistem militer yang apalagi anaknya bersalah akan langsung diberi hukuman dan tindakan tegas yang biasa disebut pola otoriter. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai digital parenting. Mohon maaf jika ada salah perkataan dalam video tersebut, karena saya adalah manusia yang biasa. Hanya itu saja saya ucapkan. Bye.